Yang penting bagi kita sekalian ke depan, pekerjaan NU masih sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kalau persoalan untuk mempertahankan bagaimana karakter keislaman yang berwarna Indonesia ini, saya kira dalam sisi ini NU sudah cukup berhasil. Sudah cukup berhasil. Nuwun sewu kalau ada teman dari Muhammadiyah. Saya pernah satu waktu saya ke Karanganyar mana? Solo. Saya lihat di rumah-rumah itu ada foto-fotonya Ki Ahmad Dahlan. Tapi pas lagi yasinan dan tahlilan, kemudian saya tanya, "Lho iki piye? Kok Muhammadiyah kok tahlilan?" Saya bilang begitu kan. Pak, sekarang Muhammadiyah kalau ingin melakukan ekspansi membership, ekspansi keanggotaan ke kampung-kampung, itu nggak bisa kalau seandainya tidak tahlilan. Terpaksa Muhammadiyah juga ya sekarang sudah mulai melakukan gerakan kultural. Ya, ini betul. Saya tidak ngarang, ini betul. Jadi kalau seandainya kita lihat Muhammadiyah di daerah Wonogiri, Solo, meskipun tidak ilah hadrati Nabil Mustafa, tidak seperti orang NU seperti itu kan. Terus kalau setelah berdoa, doanya itu kan kalau NU, Allahumma ij'al wa taqabbal wa asil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna dan seterusnya wa ma sallaina. Terus kalau NU kan ada hadiyatan wasilatan wa barokatan syamilatan. Nah NU kan ada itunya gitu kan. Muhammadiyah memang nggak ada gitu kan. Tapi ya saya ikut gitu kan. Saya pernah ikut di tempatnya teman saya itu. Tapi apapun namanya gitu kan. Kalau persoalan itu kan persoalan keyakinan gitu kan. Tapi apapun namanya, dulu yang namanya tahlilan, yang namanya yasinan itu pada tahun 50-an, tahun 40-an oleh Muhammadiyah dianggap sebagai perbuatan bid'ah, khurafat dan sebagainya. Mereka itu sekarang sudah mengakui bahwa itu adalah media dan sarana yang paling efektif untuk menyebarkan Islam di desa-desa. Nah sayang ketika Muhammadiyah ini kemudian mencoba untuk lebih fokus pada gerakan-gerakan kultural khususnya di daerah Solo dan sekitarnya, kemudian muncul organisasi-organisasi baru yang kemudian membuka kembali kumburan yang sudah kita lama pendam itu gitu kan. Sekarang kan antara Muhammadiyah dan NU itu hampir tidak ada bedanya gitu kan. Muhammadiyah tahlil, NU tahlil, Muhammadiyah juga sudah tahlilan gitu kan. Meskipun hanya sebagian. Nah, tapi kemudian ketika Muhammadiyah ikut-ikutan tahlilan ini, wah Muhammadiyah ini sudah tidak khitoh lagi kan begitu toh. Maka saya ajak orang-orang yang ingin menegakkan khitoh Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi baru gitu kan. Nah jadi banyak orang-orang Muhammadiyah yang puritan kemudian muncul dengan gagasan baru dan membuka luka lama yang dulu pernah melukai hubungan kemesraan antara NU dan Muhammadiyah gitu kan. Orang NU-nya juga sekarang yang dulu pernah menjadi simbol-simbol Muhammadiyah itu kemudian tidak ketat lagi. Dulu kalau terawih, saya waktu kecil itu mau terawih ke Masjid Muhammadiyah, bapak saya marahnya minta ampun Pak, karena 8 rakaat. Nah sekarang di tempat saya itu di perumahan YIN di Semarang, semuanya warganya itu hampir Nahdlatul Ulama semua, tapi terawihnya malah 8 rakaat. Nah, jadi dulu 8 rakaat itu simbol Muhammadiyah, sekarang dipakai oleh tanpa harus menerima resiko dikeluarkan dari keanggotaannya sebagai orang NU itu kan. Nah tahlil, yasinan dulu simbol NU, sekarang sudah dipakai oleh Muhammadiyah gitu kan. Jadi sekarang kita melihat antara Islam yang sudah established ini sudah mulai terjadi apa yang disebut dengan desimbolisasi, penghancuran simbol-simbol kultur yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya kepentingan politik gitu kan. Nah kalau kepentingan politik jangankan NU dengan Muhammadiyah, sesama NU-nya juga ya itu ya. Jadi sesama orang NU-nya juga sikut-sikutan gitu kan. Sesama orang Muhammadiyah juga sikut-sikutan. Jadi masih ada. Kita mungkin perlu peningkatan nanti bidang ekonomi, pendidikan,
kemudian kesehatan dan lain-lain. Kita ingat bagaimana ketika Gus Dur naik jadi presiden. Saya pada saat itu pas lagi sekolah di Bangkok, lagi menyelesaikan S3. Saya baca sebuah tulisan wartawan asing. Bangkok Post itu bahasa Inggris, majalah koran berbahasa Inggris yang terbesar di Thailand. Naiknya Gus Dur jadi presiden itu diperkirakan sangat rawan untuk jatuh, vulnerable, sangat mudah diserang. Analisis dia berdasarkan 4 hal. Pertama, dari sisi konstituen, pada saat itu sebut saja kalau konstituennya Gus Dur itu yang setia sam'an wa toharan dhohiron wabatinan itu kepada Gus Dur, itu hanya PKB. PKB hanya mencapai 11, berapa persen pada tahun 99. Itu dari sisi konstituen. Yang kedua, media itu untuk sebuah kekuasaan itu luar biasa. Maka orang yang ingin berkuasa, kuasailah media. Nah, Gus Dur punya media apa? Duta Masyarakat pun tidak pernah dibaca oleh orang Batang ini, apalagi media. Jadi dari sisi kemampuan untuk menguasai media, apalagi memiliki media massa, jangankan yang elektronik, yang surat kabar, yang cetak saja, suara NU saja kalau datang ke kantor NU ya numpuk gitu kan, tidak pernah dibaca itu kan. Dari sisi penguasaan media, kata si wartawan ini, Gus Dur ini memang tidak punya gitu kan. Oleh karena itu dia akan sangat mudah diserang dari sisi media massa. Kemudian yang ketiga, dari sisi kekuatan ekonomi, insya Allah 90% duit di Indonesia itu beredar di Jakarta, dan itu pun bukan di orang NU. Kalau seandainya duit yang beredar di Indonesia itu ada di orang NU 5% saja, itu sudah luar biasa, luar biasa. Dan ini kita melihat kenyataan pada saat Gus Dur naik menjadi presiden, siapa orang yang punya duit. Padahal sekarang kita sering mendengar bahwa uang atau duit itu Tuhan nomor 2, katanya begitu. Maaf, ini guyonan, bukan, jangan diseriusi. Saking kuasanya gitu kan, saking kuasanya. Gus Dur tidak punya pendukung kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan media, tidak punya kekuatan konstituen karena hanya 11,2%. Dan yang terakhir, tidak punya kekuatan birokrat. Nah, Gus Dur itu kan selama 32 tahun NU itu kan dipinggirkan oleh Orde Baru gitu kan. Mau mencari orang yang menduduki di Kementerian Agama ketika Fatullah Hasan menjadi Menteri Agama saja, kita kan betapa sulitnya itu mencari eselon 2, eselon 1, A1B, 2, 3. Sulit sekali pada saat itu. Kok jadi presiden? Makanya termasuk salah satu orang yang teraneh. Jadi presiden, orang duit, nggak punya media, nggak punya konstituen, nggak punya birokrat, kok bisa jadi presiden? Maka kemudian ramalannya ini nggak bakalan lama, dan betul. Itu kan. Ya. Lupakan tentang jatuhnya Gus Dur. Saya kira akan sangat bagus kalau seandainya kita sekarang mawas diri. Berarti kita itu kekurangannya paling tidak kita belum punya kekuatan ekonomi. Kita harus memperkuat sisi pendidikan untuk mengisi birokrasi. Oleh karena itu ke depan saya kira NU termasuk Batang ini harus punya komitmen yang kuat dalam rangka mengisi pembangunan, mengisi birokrasi. Pendataan kader dan distribusi kader harus dilakukan secara sistematis, dan itu tidak bisa tidak kecuali kita memajukan pendidikan kita agar apa yang telah saya baca dalam artikel di Bangkok Post itu benar-benar tidak akan terjadi lagi. Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada PCNU Kabupaten Batang, khususnya kepada Ketua Tanfidyah dan Rois Suryahnya yang selama ini telah bekerja sama baik dengan pengurus wilayah, dan pengurus wilayah memberikan penilaian bahwa NU di bawah kepemimpinan Pak Taufik dan Kiai Hamdan alhamdulillah sudah sedemikian maju, ditambah ada Kakan Kemenag Kabupaten Batang Pak Bisri ini yang sangat suportif. Mudah-mudahan ke depan saya kira NU Kabupaten Batang mudah-mudahan bisa menjaga tradisi kebaikannya ini, dan mari kita sokong, kita dukung bareng-bareng. Sekali lagi mudah-mudahan
NU di Kabupaten Batang ini bisa lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Pak Taufik ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.